anak kita itu. Terima kasih, mudah-mudahan sudah semakin utuh ya Rek ya. Saya menegaskan saja, kalau pakai teori biasa, tidak pakai istilah-istilah Islam, gini loh. Kita menjalankan ajaran Allah itu ada yang berdasarkan perintah, ada yang berdasarkan larangan. Gitu ya. Nek berdasarkan perintah itu ya, nek gak diperintah ya jauh dilakoni. Nek berdasarkan larangan, angger gak dilarang ya lakonono. Lakonono toh? Sederhana, itu kalau pakai logika biasa sehari-hari, dan itu bisa Anda jawab ke siapa aja. Kalau pakai bahasanya Cak Fuad tadi, ada ibadah mahdhoh, ada ibadah muamalah. Ibadah mahdhoh itu sholat 5 waktu, naik haji, rukun Islam, dan beberapa hal lain yang nempel sama konteks mahdhoh. Nah, saya ulang rumus di Ma'iyah. Ibadah mahdhoh kalau menurut perumusan saya itu gini. Ibadah mahdhoh itu gini. Apa saja jangan melakukan apa saja kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Mesti nek dikon sembayang ya ojo sembayang, gitu ya. Nek dikon poso ya ojo poso. Itu mahdhoh. Jadi jangan lakukan kecuali diperintahkan. Kalau muamalah, lakukan apa saja kecuali dilarang. Jelas ya? Wis lakono napa ikon kate mulai teko kene berangkang nang cukir gak masalah. Cuman rodok gendeng ngene lah ya. Mosok berangkang teko kene nang cukir, tapi enggak masalah itu. Asal tidak ada larangannya. Jadi bener Cak Fuad tadi. Anda jawabnya sederhana, sira iku malu menyan jaran kepang iku mang sing kira-kira bertentangan dengan Islam dan ajaran Allah sing ndi? Sing ndi iku mang. Nah, lu kok jaran kepang mesti ngono wonge. Kok jaran kepang itu kan bukan agama. Nah, itu yang disebut sekularisme. Dia pikir yang agama itu sembahyang, poso, wiritan, tahlilan. Nek jaran kepang, macul, menek klopo, ya toh, momong anak, duduk agama, lah ngono. Nah, ini ajaran utama yang menghancurkan Islam dalam 2 abad ini. Dipikirnya sing agama iku ngene iki, pengajian, wonge ceramah, terus di masjid sembahyang, terus sedekah, ngono iku lho. Ngingu anak yatim kok ngingu. Menyantuni anak yatim itu agama. Tapi nek kon becak dudu agama lak ngono. Nah, itu namanya sekularisme. Jadi orang yang berpikiran begitu namanya orang sekuler. Dan di dalam Islam salah sekularisme itu. Di dalam Islam tidak ada yang tidak agama. Jadi maksudnya ini, ada wilayah yang kompatibel sama Allah, ada wilayah yang menentang Allah. Tapi semua dalam ruang yang sama. Bener gak? Ono wong lunga umroh untuk mencari ridho Allah dan supaya Allah lebih cinta sama dia. Ada orang umroh tujuannya jadi gak kena KPK. Kan bertentangan, masih podo-podo umroh ya. Langsung ya, oke. Jadi wis ngerti ya, jawabnya beres ya. Beres ya. Kecuali sing segodo mang. Iku seneng, paling seneng aku. Kon takon jak gelut aja bos, langsung aja wis. Nah, iku wis ngono ae jawab malah enak iku wis. Itu. Tapi Pak Muzamil, dia tidak ingat bahwa dia punya jawaban yang luar biasa, tapi itu nanti. Pak Muzamil itu mentafsirkan Cak Fuad. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, nanti Pak Muzamil biar menjelaskan, itu akan sangat akurat untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Bahwa semua hal yang Anda lakukan di dunia ini dari bangun tidur, bahkan ketika Anda tidur, itu tidak ada kecuali, tidak ada alternatif kecuali ibadah. Kabeh ku ibadah, kan sing enggak ngoyoh ibadah. Ayo, Bantan ngoyoh iku ibadah, Bantan. Bantan nek ngoyoh wis nek luwih ekstrem ngising. Kalau Anda ngising, berarti Anda taat kepada sunnah Allah. Betul? Lah diatur hubung-hubungane iki lho. Mari kon ngising dik jumbleng, banyune mlebu ana apa? Taeke mlebu lemah, terus mari ngono udan deres, ndresep, terus banyune nang sumur, sumure kok timba kok ombe meneh. Terus kon nguyuh meneh, ngising meneh mlebu sumurne kok ombe. Jan kon iki jane mangan taekmu dhewe. Asline ya. Cuman wis diverifikasi, sudah difilter oleh sistem tanahnya Allah yang luar biasa itu. Mulane kan sapidang kan nggone kudu sekian meter dari
Sumur, cek gak nemen-nemen, cek gak engkok kon gawe sapi deng pinggir sumur langsung iku. Langsung ada langsung aja deh. Gitu ya. Oke. Sekarang saya tanya, Mas Kiai Kanjeng akan membawakan satu nomor yang judulnya Pacul Segoro. Saya mohon, sambil mohon doa kepada Anda. Ini komposisi diciptakan oleh Pak Nevi Budianto. Ya. Ya, tapi sebentar. Saya mau nanya sama Pak ini dulu, sama Mas Syekh dulu. Saya mohon doa dulu karena yang tidak datang Anda lihat Pak Nevi kan. Pak Nevi ini yang menciptakan komposisi. Setelah ini yang dikasih judul oleh Pak Nevi Pacul Segoro itu ya judul itu ya absurd ya. Dia orang segoro gua pacul gitu. Nah, itu ono judul Pacul Segoro itu bagi saya dahsyat sekali itu. Jadi aku bayangno Nevi ku numpak perahu terus karo maculi segoro ngene iki. Ya ono judul Pacul Segoro. Nah, Pak Nevi itu istrinya sedang sakit parah. Tadi siang dioperasi di Rumah Sakit Sarjito, diambil, pokoknya operasi lah. Kita mohon doa kepada Anda semua nanti di akhir acara, kita titip kepada Cak Fuad, mudah-mudahan Pak Nevi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya dimudahkan kesembuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saiki aku takon menang Mas ya. Sampean pernah ndak ndalang di pengajian selain di Maia? Belum pernah. Jadi ndalang di pengajian cuma di Maia? Di Maia. Ada pertanyaan enggak dari luar? Pernah ditentang orang kayak dipertanyakan kayak apa di lokno apa di piye ngono? Iya pernah. Piye Mas. Wong pengajian kok nganggo wayangan. Sebabnya apa kan begitu. Pengajian kan biasanya juga ceramah terus musiknya juga rebana, tidak pakai nanggap wayang. Saya jawabnya sederhana, saya disuruh kok. Maksud saya nggak mau. Cuma gitu. Dan yang nyuruh Cak Nun. Saya kan Riko kalau mau nolak Cak Nun. Kata Pak Kiai Muzamil tadi kan Sunan Kalijogo. Nah, maksud saya nolak Sunan Kalijogo kan nggak enak. Itu aja. Setelah itu orang yang menanyakan tadi tidak bereaksi lagi. Oh, jawab lagi. Pripun? Oh. Ya. Oke, Mas, nanti kalau ada beberapa hal yang Anda ingat mengenai ini nanti kita omongkan lagi ya. Oke, matur nuwun, tepuk tangan untuk beliau. Jadi kalau nanti ketemu Mas di mana-mana, Mas, oh ya. Saya nambahin sedikit hal mengenai menyan ya. Saya itu diminta, saya itu pernah mencari bukan parfum Jafat, dupa. Saya keliling di Taipei, itu keliling yang toko-toko ndolek dupa. Akhirnya karena saya tidak puas, kok gak ono sing cocok karo aku. Akhirnya diternono ya wong Taiwan, wong Cina, diterno nang ndi. Wis jam 11 bengi kayak dek ngomong lu sebenarnya dupa yang terbaik itu dari Jawa. Ngono lho, lu sampean gak kondong mang-mang ngono. Wis kadung 3 jam keliling karene. Nah, sehingga kemudian Anda tahu bahwa dupa yang terbaik Kemenyan salah satunya itu yang terbaik itu di Gunung Merapi. Jadi di lereng Merapi itu dulu ada perkebunan kemenyan. Nah kemarin setahun yang lalu dihidupkan kembali. Jadi para petani sana menanam kemenyan lagi. Itu juga produktif secara ekonomi. Tetapi mereka takut kepada ustadz-ustadz. Kan itu waduh kok nandur kemenyan kok bertani kemenyan gitu kan. Sehingga mereka minta tolong saya untuk menanam menyan apa jenenge ngono iki. Penanaman pertama kayak apa jenenge? Pokoknya saya yang disuruh ngincepre pertama, terus dibikin prasasti aku sing tanda tangan. Ngono, itu ndak di lereng kok agak atas kok, jadi di pundaknya Merapi lah kira-kira. Dan saya mengupacarai betul dan semua pada datang dan saya kasih kalimat di prasastinya, barang siapa mencabut tanaman ini
akan mendapat azab dari yang memiliki tanaman ini. Bener tak gak gue? Logis ora? Siapa yang memiliki? Allah. Jadi ngono ae pokoknya. Akhirnya aman sampai sekarang, tidak ada yang mengecam. Gitu loh. Jadi orang nopo sing wani nyentuh itu. Mergo sing nandur Sunan wis babah wis ngono ae wis babah dijenengi sapa bah sapa. Sing penting kalau ada sesuatu yang kira-kira bertentangan dengan kehendak Allah atau dalam pengertian kita yang ada dalam nilai Islam akan kita tinggalkan, sudah pasti kan gitu. Mohon Cak Zaki, Mas Tanto. Ya? Masih sama cucunya, oke. Silakan, kita tunggu Mas. Kiai Kanjeng akan membawakan nomor pertamanya. Ini tadi untuk menunjukkan bahwa Kiai Kanjeng itu betul-betul bapak yang ngemong anaknya gitu ya. Jadi dia membawakan lagu anaknya meskipun karena anaknya tadi juga sudah menyapa Kiai Kanjeng dengan gundul pacul yang dimetalkan tadi sama di oplosankan. Oke, alhamdulillah. Yang saya akan mintakan kepada redaktur adalah update dari ijtihad, tafsir maupun tadabbur ma'iyah yang tercatat selama beberapa bulan terakhir. Sambil menunggu Mas Tanton. Monggo Mas masih. Ya. Iki kupluke colongan. Ning mergo aku sing dicolong wis aku lila, alhamdulillah ra apa-apa. Ning ya gelo terus aku. Aseme apik boleh. Wis ora apa-apa. Kiai Kanjeng ya mangkel kuwi. Asu malah digake wong ngono kuwi. Tolong ini Mas mikrofonnya ya, agak di resonansi dikit-dikit biar enggak sesek. Oke gini, saya akan, tadi gini Cak Fuad, entah mendengar apa tidak, Sabrang tadi mengemukakan satu ekspresi yang sifatnya sudah tidak sekedar tadabbur tapi tafsir. Yaitu mengenai ada 4 tingkat tadi itu. Ulul absor Islam liberal, 1, terus ulin nuha, ulil albab sama ulul azmi, ulul ilmi. Di ma'iyah itu kita harus mengkonfirmasi segala sesuatu, maka itu nanti akan kita mohonkan kepada Cak Fuad untuk juga merespon. Kalau ada beberapa ketidaktepatan, Cak Fuad yang akan kita mohon dengan sangat untuk membenahi. Kiai Kanjeng belum akan membawakan nomornya sebelum satu pertanyaan dijawab oleh jamaah ma'iyah. Kuingko nek Bali, kuingko ono konco-konco JTV, ono TV Songo, Adi TV juga nanti akan menyiarkan. Terus iki ono wong do takon, iki pengajian apa to? Iki ono menyan. Ono wayang orong-orong, ya. Terus sajen, terus ono jaran kepang, kuda lumping iki pengajian po. Ngono iki. Nanti ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana nanti Anda menjawabnya? Angkat tangan. Bagaimana Anda menjawab itu semua? Masa ngisor ya? Semulia. Ayo Mas, silakan Mas. Iya kebudayaan masuk ngono tok jawabnya. Kebudayaan. Jare pengajian terus piye? Cak Kanib menjawab kebudayaan. Lho jare pengajian. Terus kebudayaan cara Jawa.
Jaran kepang cara Jawa. Lah hubungannya karo pengajian? Oh, pengajiannya ono hiburane jaran kepang karo menyan. Oh, ngono frame berpikirnya. Oke, siapa lagi? Ya Mas, maju. Oke, silakan dikasih jalan untuk maju. Mikrofonnya didistribusi. Bismillah. Rek, maju, Rek. Maju. Loh, piye toh? Oke, silakan. Maulin Niam, ya. Ayo Mas, maju Mas. Ayo toh. Mikrofonnya di sini. Wis toh jangan ngel-ngel toh, wis gari maju. Salah satu yang kita pelajari dari kelompoknya Mas Tanto dan Mas ini tadi adalah vitalitas. Tes lho rep iku. Ngono rek. Aja leda-lede klenyat-klenyit ngintut. Vitalitas, dudu alat vital, vitalitas. Totalitas gitu ya. Getih nek cara Jogja getih, ngono rek ya. Oke, silakan duduk sini Mas. Oke. Tadi yang kedua ada dari sini tadi. Maju. Lah kok orang maju kowe? Kan jelas bahwa mic-nya di sini. Kenapa Anda tinggal di situ? Terus langsung maju cek ngono lho. Apa sing kok pikir iki apa? Kuwatir ditangkep polsek apa piye? Ngono lho. Kudu cek iki rek selak bubrah iki negarane. Ya. Oke, silakan Niam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibicarakan ini konteksnya pengajian, konsepnya pengajian, atau apapun itu bagi saya tidak penting. Tapi ada inti yang saya tangkap bahwa inilah kemesraan cinta, di mana agama tidak hanya berurusan dengan ibadah semata. Ibadah tidak hanya berurusan antara surga dan neraka, tapi ibadah mampu masuk, melebur ke dalam hati setiap manusia. Dulur-dulur ma'iyah semua. Agama masuk ke dalam budaya, ke dalam kesenian, dalam sastra, dalam puisi, dalam lagu, dalam nada. Semuanya menyatu untuk menggapai ridho Sang Maha Cinta. Begitu Mbah Nun, kurang lebihnya. Ini teman-teman maknya tetap harus punya frame akademis loh ya. Tetap harus ada terminologinya, logika ilmiahnya ya. Iki teori dasari opo, kemudian terapannya piye gitu ya. Dan jangan pernah menjawab kepada orang lain, apakah ini agama, pengajian apa itu ndak jadi apa mau jarimu? Tidak penting bagi aja ngomong ngono kuwi nek karo wong. Aja ngomong kanggoku ora masalah kuwi. Aku ora takon kanggomu. Kowe iki ngomong wong-wonge kudu kok kandhani nek perkara kowe dhewe ora usah kowe kondo. Ngono ya, Am ya. Aja kejem-kejem kowe karo wong liya. Kita harus menjawab berangkat dari perkiraan kita terhadap tahapnya orang di depan kita. Ngono lho, Am. Ya. Bukan kita menunjukkan siapa diri kita, tapi didelok oh arek iki kelas 3 SD, aku berangkat menjawabnya dari level kelas 3 SD, tak unggahno kelas 4, SMP kelas 1, SMA ngono lho carane. Itu namanya komunikasi. Oke ya. Pokoknya aku saiki rada nesuan iki. Nesuan. Aku menungso e. Walang lunga. Semut marai gatel lunga. Ada ngono jarene Pak Dalang mau. Dalangnya dhewe lali dhewe menungso apa duduan kok. Yang kedua, ayo Mas. Ya, saya perkenalkan, saya Sugiono dari Sawiji Jogorote Jombang sini. Saya pertama kali mengikuti Ma'iyah, melihat, menyimak dari memang jujur dari media sosial, dari YouTube. Dan pertama kali saya melihat Ma'iyah itu iki opo to kok Ma'iyah iki opo, artinya Ma'iyah iki opo. Lajeng kula perdalam nggih mboten sengaja semereping nggih saking rencang muter-muter YouTube, kula nyimak, oh ternyata Ma'iyah itu dalam artinya itu lingkup dari semuanya yang cara Jawa niki
urip kuwi gawe apa to? Urip iku apa? Dan menuju kemana? Yang kita persoalkan tadi, nanti kalau ada orang tanya setelah nonton ini dari ya, iki piye to iki ana iki ngenteni pengajian kok malah jaran kepang. Iki pengajian apa iki piye? Ya, carane jawab nang wong piye ngono lho Mas. Yang kita tanyakan di situ. Itu yang sedang kita pelajari bersama-sama ini, kita kelas besar Makyah pada pagi hari ini mencoba menjawab itu dari berbagai. Nah, lah sampean ngacung mangkarpe apa? Oke, nek ora apa-apa. Sekarang Anda mulai kenal Makyah kan? Di Makyah terang-terangan kayak ngene iki mulane iki panggungnya sangat rendah, dia bisa langsung apa? Nyaduk ndasku nek aku salah. Di sini tidak ada batas, di sini tidak ada pagar, di sini tidak ada atas bawah, di sini adalah mana benar mana salah, bukan siapa benar siapa salah. Demikian sabrang mawa damar panulung. Wis nang sampean sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry, Sumombito sini, Melaras, tetangga sendiri. Ya memang benar, pasti ketika kita pulang nanti saya juga sudah berpikir tadi bakal ditanya loh, kok ada menyan, ada jaranan. Tapi kalau ditanya sama Mbah Nun tadi, bagaimana saya akan menjawab ketika ada pertanyaan itu? Pertama saya akan ajukan pertanyaan balik. Pertama, tujuannya tanya saya apa? Tujuannya tanya saya tentang itu apa? Ya? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan landasan apa? Dengan landasan cinta, emosi, atau apa gitu. Soalnya kan orang bertanya kadang ada itu, dia bertanya itu niatnya bully. Gitu. Ketika kita jawab, benar salah jawaban kita pasti dibully gitu. Jadi kalau emang dasarnya cinta, penasaran, pengen tahu, oke nanti saya jelaskan semaksimalnya. Nanti lebih jelasnya mungkin saya akan geret, ayo ikut Makyah biar tahu. Kalau perlu datang ke Cak Nun langsung gitu. Ini juga satu pola sikap dalam komunikasi sosial yang juga harus Anda pelajari. Jadi kalau ditakoni wong iku gak duwe kewajiban jawab. Jadi nek iki wis rada pinter iki. Jadi nek wong takon kon macam-macam bisa menjawabnya. Termasuk kalau wartawan tanya Anda, ya, misalkan itu pengajian apa? Masih gak pengajian, masih duduk pengajian kate lapo kon. Ngono, iku ya iso. Ya satu, nomor loro apa meneh misale. Kon kok takon aku langit mangku kiai ta ya apa? No. Ada bermacam-macam jawaban. Gitu ya. Apa meneh contone iku mang lho. Kon takonmu iku dengan landasan apa ya? Dasarnya apa? Apa karepmu? Ya, nah, anjen ngejak gelut langsung ae. Nah, iya. Kurang lebih seperti itu, Janun. Nah, jadi di antara Anda dengan orang lain itu begitu banyak kemungkinan yang Anda harus punya tradisi kelakar atau imajinasi dalam tanda petik supaya Anda kaya. Gitu loh. Utawa sampean iku jawabe gak ono hubungane karo pertanyaane. Iku pengajian ta jaran kepang iku sing jelas. Ya nek kacang ya dibagi-bagi rek ngono. Apa hubungannya? Ya mbok gak ero aku ah. Ya cek gendeng dhewe ya toh. Itu juga boleh. Nah oke ya, tapi sekarang kita cari jawaban yang akurat terhadap permasalahannya secara logis. Oke, wis ya. Jawaban sampean wis upama ditakoni aku temenan rek takoni, aku takoni apa sih janjane. Ngono ya apa jawabmu? Kalau emang dia benar-benar tanya dan tanyanya itu penuh cinta, mungkin di sana itu multikultural. Maksudnya multikultural. Iki ngomong dhewe diguyu dhewe. Kayak Pak Mustafa W. Hasim ini. Multikultural. Kalau tadi kan kesatuan cinta ya. Kalau Amol Niam tadi oke. Ini multikultural. Terus. Masih ada lagi poinnya? Iya. Dan di sana itu tempat
Iya nggak bisa jelaskan. Oke, wes cukup siji gue ya. Anda sudah kasih kontribusi. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Jemaah Ma'iyah Bojonegoro. Saya mau tanya tentang pertanyaan itu tentang pengajian yang Tambah angel. Wis siji tapi rada banter didekno ya. Tentang pengajian. Kalau lihat jarang gepang, kita harus ya maksudnya tentang lihat Allah Subhanahu wa taala. Karena kan pengajian kan lihat apapun bisa sampai ke Allah kan namanya pengajian. Menurut saya kalau lihat jarang gepang, kalau lihat Noe yang bernyanyi, kalau lihat itu walaupun sedikit kita tahu tentang Allah, kita ya. Oke, apa saja yang membawa kita mendekat kepada Allah itu berarti pengajian, ya? Oke. Ada wanita diperkosa terus kamu, ya Allah. Nah, jadi banyak-banyaklah memperkosa supaya orang mengatakan, ya Allah. Ya apa nek sing takon gendeng ngono ya apa kan? Ya pengajian kan ngajinya urip ngono. Ya, oke. Sudah menyumbangkan satu. Apa saja, tidak penting itu menyan apa minyak wangi, yang membawa Anda mengingat Allah, mendekat kepada Allah, dia berarti punya dimensi pengajian. Ini ya, oke. Ada Mas? Ada ide Mas? Ayo. Kait iling. Nah, menjawab dari pertanyaan yang ada yang tadi, mengapa pengajian ada jaranan, ada dalang, dan ada Mas Noe, Mas Abrang, karena kita berada di bumi Nusantara Indonesia yang mencakup kebudayaan Jawa. Dan kita tidak bisa berdakwah hanya monoton ke agama aja tanpa merangkul Jawane, cara Jawane ngonten Cak Nun. Oke, jadi nek Jawa duduk agama. Ngono ya Mas ya? Oh, nek kebudayaan duduk agama. Makanya tidak hanya pengajian tapi juga merangkul budaya ngono. Oke, berarti budaya bukan agama. Nah, menyiarkan agama melalui budaya. Budayanya sendiri tidak termasuk agama. Loh. Mendengar ya Mas, ini sinau ya. Orang mengatakan Sunan Kalijogo berdakwah dengan budaya. Oh, berarti budaya itu duduk agama, alat untuk menyiarkan agama, ngono ta? Jadi di mana agama sama budaya itu dewe-dewe. Oh, iki gelase iki banyune ngono ya. Oke, ini suatu cara berpikir. Saya tidak akan mengemukakan pikiran saya menggali dulu. Masih saya kasih waktu satu lagi sebelum saya minta Bapak untuk ikut menjawab juga. Pak Muzamil juga punya jawaban. Nanti endingnya Cak Fuad punya jawaban. Sabrang sebelumnya juga akan punya jawaban. Karena dia harus bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukannya. Kalau tidak ada, langsung saya berikan kepada... Ya, satu Mas, silakan maju Mas. Oke. Oh, luru ya? Ya, wes. Luru ya, cukup ya? Oke. Sudah ada beberapa poin ya Mas ya? Kesatuan cinta, multikultural, pendayagunaan budaya untuk dakwah, agama gitu ya. Apa mau yuk? Uto pada aris, metu kabeh saiki. Yuk, silakan langsung Mas, poin ya. Nggih. Kalau saya ditanya pengajian kok ono menyani ono jaran kepangi. Saya jawab apa mau ngaji tok sing kaya Cak Kartolo mau, aku kau gak mbok ajeni, tapi sing Cak Kartolo mau malah Yasin, maca Yasin. Tapi sing dimaksud Cak Kartolo kalau Cak sapa mau itu berbeda. Jadi rek ditakai pengajian kok ono menyane. Lho, sing aku yo ngaji ning menyani ku, Pak. Gak ngaji ning para ngrungono tok ngaji, tapi aku ngaji yo ning menyan yo ning apa mau sing ditampilno iku tak kajeni, tak ngajeni iku mau itu. Jadi itu ibaratnya yastami'unal qaul wa yatabi'u aksanahu. Jadi opo ae tak rungokno, opo ae tak delok, tapi sing tak deloki Gusti Allah. Kan ngono ya, kira-kira ngono ya? Heeh. Tapi ojo terus kon teplek terus
Lah pokok tetep le ngaji aku rek. Otok ya to. Iso ae janun ngaji. Ngajine ya iso. Keplek ambek ngaji. Ya ojo ngono lah ya wong kene. Oku gak kenang jarak. Lah rek ngaji aku iki. Ya ojo ngono lah ya. Jadi semua tetap ada batas-batasnya. Tapi oke, itu sebuah poin lagi. Sebuah pola pendekatan dengan jadi sisi pandang, sudut pandang. Kalau Sabrang nambahin jarak pandang. Anda tahu tuh sekarang bahwa saya itu banyak berguru pada anak saya. Gitu. Dan Sabrang kayaknya belum pernah mengakui bahwa dia berguru sama saya. Saya yang sering mengakui saya berguru kepada dia. Ayo mas, berikutnya mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan yang seperti itu tadi, pertama saya akan menjawab karena pada masa dulu pendahulu kita sudah menanamkan nilai-nilai kebaikan pada seni budaya itu untuk menyampaikan. Dan ngaji itu untuk mengajarkan suatu kebaikan juga. Jadi sesuatu yang mengajarkan kita kebaikan, yang bermaksud untuk mengajari kita suatu kebaikan itu ngaji dan ada hubungannya. Ngoten ya, Mbak Nun. Matur suwun. Oke, jadi apa saja, terserah mau kesenian, mau kemenyan, mau apa, asal mengajarkan kebaikan kepada saya, bagi saya itu adalah pengajian. Ini ya. Oke, tepuk tangan untuk beliau. Ini sebuah pendekatan yang mirip dengan sebelumnya. Yang penting mendekatkan saya ke Allah, itu pengajian. Gitu ya. Saiki sana terus ini. Sementara saya batasi 2 lagi itu ya. Udah. Ya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian mungkin kata dasarnya adalah dari ngaji, ngasah jiwa. Dari seni kita akan terasah jiwa kita, akan selalu ingat bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Semua itu inna fi khalqis samawati wal ard min ayatillah. Semua yang ada di bumi itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Dan puncak dari keindahan, puncak untuk mengenal Allah, kita akan mengenal dari kesenian. Udah mungkin. Oke. Aku seneng jane jawabannya sebenarnya sudah ibarat jolo iki ana sing gawe tali rene. Nah, kita mencari pusat jalannya, sebenarnya awakmu nglakoni urip aja dijemok pinggir tok. Yang harus Anda kuasai adalah pusat pegangan jala itu. Nek kon ngobano kabeh mel oba, nek kon ngobano teko pinggir, berpikirnya parsial, berpikirnya satu sisi, sing obah mek kene tok. Yang harus Anda cari dalam berilmu adalah pusat jalannya itu. Ngono ya? Oke. Makanya tadi Leto berkali-kali mengatakan di sini ada kunci. Selalu mengatakan ini kuncinya di lagu ini ono ngene kan ya. Itu karena oke. Alhamdulillah, terima kasih Kiai Kanjeng. Mungkin karena setting sound alat dan seterusnya tadi campur-campur dengan grup sebelumnya, ini masih penyesuaian juga. Jadi ada sesuatu yang masih imbalance, tapi insya Allah segera nanti bisa diatasi oleh teman-teman. Terima kasih untuk anak-anak saya Leto yang masih bersedia menemani di sini. Nanti untuk masih dalam kita akan ada pertanyaan tersendiri yang merefleksi yang tadi. Tapi pertama saya ingin saya terserah mau Pak Sabrang dulu apa Pak Muzamil dulu untuk ikut menjawab tadi. Sabrang sih ya, silakan Sabrang. Ini di sini, maju aja. Ini mikrofonnya di sini. Gini. Gue cedak aku ben do ngerti cilik aku ben gantengnya kaya gue ya. Pertama saya harus meluruskan dulu kalau dianggap tidak pernah menganggap ayah saya sebagai guru. Kalau saya harus mengumumkan itu namanya menghina. Karena aku citakannya ket awal ya suka bapak gue. Itu dari cintanya kepada ibu saya terus lahir saya. Lu pasti ya core being apa ya bahasa Indonesianya. Galihe aku ki ya saka Cak Nun. Rasa diajari getihe neng getihku dan segala macam yang terjadi. Serius loh.
Ya ora apa-apa, men ra penak. Ngono dilebokke ati. Ya saya gini ini belajar dari Cak Nun juga. Nglebokke ning ati. Oke, menjawab tadi itu. Ini saya membayangkan sebuah suasana yang pertanyaannya, ya ini kan suasananya pasti bermacam-macam. Saya membayangkan pertanyaan sing nakoki nyelekete pengajian kok ono apa jenenge jaranan. Piye kuwi pengajian ono jaranan, pengajian ono menyan. Musyrik kuwi salah kuwi. Misale dingonoke, aku jawabe ya kudu nyelekete. Dari sudut pandang tali yang lain aku jawabe, lha kuwi ki yo kejemen wong sing menyane pengen mlebu surga yo ana. Sing apa jaranan yo pengen mlebu surga ora entuk arep mopek dhewe surgane. Ngono ki jawabanku ngono wae, sederhana. Yo enggak itu kan misalnya dhek balese, yo enggak kan itu dalam pengajian biasanya kan apa? Enggak ada jaranan. Lho, kuwi pen berarti jaranane wis tobat, pengen mlebu surga. Kan ora apa-apa to. Apa kok menurutmu kok salah kuwi kan cuma anggapan-anggapanmu to. Wong siapa saja ikut pengajian itu tujuannya ingin mendekat kepada Tuhan kok. Dia bukan bertunjukkan, bukan apa, semuanya pada tujuan bersama untuk mendekat kepada Tuhan. Mbuh pengen mlebu surga, mbuh pengen ketemu Gusti Allah, mbuh apa lah, pengen intine menuju yang sejati. Nek kuwi arep jaranan, arep menyan, arep demit, arep iblis ditampa ning maiyah. Dadi ngopo ning pengajian liyane ora ana jaranan karena ora ditampa ming maiyah sing gelem nampa sapa-sapa nggo bareng-bareng ning Gusti Allah. Jawaban ngono. Iya, sekolah gedeku, Bro. Oke, sekarang Pak Muzamil. Nanti mohon dengan sangat seluruh komprehensinya difatwakan oleh Cak Fuad ya. Terima kasih. Kalau saya kira ngaji versi yang tidak seperti ini kan sudah pekerjaan saya tiap hari, gitu ya. Jadi saya dari kecil lahir di di masyarakat yang ngaji dilanggar, ya. Saya kalau nggak sekolah nggak apa-apa, yang penting kalau nggak ngaji saya dimarahi betul sama ayah saya. Jadi kalau saya nggak masuk SD itu ayah saya tidak marah. Tapi kalau saya sampai tidak ngaji, tidak datang ngaji Quran, kan kalau di Madura itu pagi mesti SD, sore harus madrasah. Dan habis maghrib itu harus kelanggar ngaji. Menginap itu akan lebih baik, gitu ya. Jadi tidak hanya datang terus pulang. Setelah itu saya di pesantren. Hidup saya di pesantren sampai sekarang di pesantren. Nah, menurut saya, itu ya. Bagaimana ini? Ini pengajian seperti inilah yang melengkapi pengajian-pengajian yang selama ini saya jalani itu, gitu ya. Bahkan memang tidak ada duanya di Indonesia, gitu ya. Sehingga kalau nanti ditanya itu ngaji kayak itu tuh di mana referensinya? Ya memang nggak ada referensinya. Ya baru Cak Nun ini yang mengadakan ngaji seperti ini. Jadi kalau ditanya itu ngaji apa, yang ngaji versi Cak Nun. Terus dari mana referensinya ya Cak Nun? Nah Cak Nun itu siapa? Kan tinggal begitu. Kalau saya menjawab Cak Nun ini Sunan Kalijogonya abad ini. Inilah ngaji versi Sunan Kalijogo abad 21. Gitu jawaban saya. Karena ngaji itu kan menuntut ilmu. Ya kan? Tolabul ilmi bahasa apa? Bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya, utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu sejak lahir sampai masuk ke liang lahat. Kalau kata beliau, kata Cak Nun itu, jadi orang sampai mati pun sebelum masuk ke liang lahat masih tetap harus ngaji. Jadi sudah hilang nyawanya, dimandikan, tetap ngaji karena belum masuk ke liang lahat. Gitu ya. Lo kan begitu. Karena sampai masuk ke liang lahat. Saya kira inilah the real ngaji. Inilah the real menuntut ilmu. Karena di sini kita tidak hanya mendapatkan pengajaran dalam versi tutorial itu ya. Ceramah. Oh ini Quran artinya begini, ini caranya. Tidak begitu. Tapi kita diajak mengaji yang benar-benar mengaji.
kita betul-betul mencari ilmu, dan ilmu di sini dibabar luas, betul-betul dibuka, bukan hanya dari teks yang berupa tulisan Al-Quran atau hadis, tapi kita juga belajar dari teks firman Allah yang berupa budaya, dari teks firman Allah yang berupa wayang, dari teks firman Allah yang berupa apa tadi? Jaran kepang dan semuanya. Karena seperti yang sudah saya katakan dalam fikih Muzammili itu, gitu ya, bahwa semua yang ada di alam semesta itu adalah sumber untuk kita jadikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Itu jawaban saya. Ya. Itu saya kira jawaban saya. Oke, redaktur mencatat, karena teman-teman sekalian seluruh diskusi kita itu akan abadi sepanjang masa, karena akan kita catat, suatu hari akan menjadi buku, suatu hari menjadi manuskrip, suatu hari akan menjadi main resources. Anakmu, cucumu akan mengacu kepada apa yang kita diskusikan. Kita sadar bahwa kelemahan bangsa Indonesia karena tidak mendokumentasi ilmu-ilmunya sejak lama. Dan di Ma'iyah kita dokumentasi semuanya, sehingga semua Anda ini adalah orang-orang yang disebut mujtahidin, orang-orang yang oleh Allah dipuji karena Anda mencari ilmu sungguh-sungguh, dan mencari ilmu itu pahalanya tidak kalah sama ibadah mahdhah. Anak Cak Fuad yang tahu itu, Pak Muzammil juga tahu itu. Nah, sebelum saya tanya kepada Mas Syekh ya, Cak Fuad, saya mohon dengan sangat dari seluruh yang sudah dijawab tadi, Cak Fuad memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan fatwa ya. Jadi kalau saya yang terakhir ini enak sebenarnya. Pokoknya semua yang baik, yang benar-benar dari jawaban tadi itu sama dengan saya. Ya, tapi kalau yang rotok-rotok salah itu enggak. Cuma begini, barangkali dari sudut pandang yang lain ya. Jadi ajaran Islam atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam dalam beragama itu kan bisa dipilah menjadi dua secara garis besar. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah muamalah. Kira-kira pengajian ini masuk yang mana? Masuk yang mana? Muamalah. Ya. Kalau ibadah mahdhah itu sudah jelas. Boleh ditanya, ini dasarnya apa? Kan gitu. Kalau ibadah muamalah itu bukan tanya, ini Nabi pernah melakukan apa enggak? Bukan itu. Ya. Tapi kita lihat apa yang terjadi dalam muamalah itu, ada enggak yang bertentangan dengan ajaran pokok Islam atau tidak. Nah, itu persoalannya di situ. Nah, sekarang kembali kepada yang tadi, ya kita ajak diskusi, ya gimana Mas ya? Kira-kira yang menurut saya enggak pantas yang mana? Misalnya menyan, ada apalagi? Jaran kepang, ada wayang dan sebagainya. Ya. Nah, dalam hal ini saya sendiri terus terang enggak ngerti sebenarnya menyan itu yang bagaimana. Kalau menurut saya kok menyan itu wangi-wangian sebenarnya. Parfum. Ya. Karena kalau saya di Arab itu bertamu ke suatu acara yang resmi itu selalu ada itu. Bukan aroma, bahkan uap asap itu. Jadi selalu dibawa di satu tempat lah seperti menyan tadi itu, ya. Kemudian dibawa keliling ke setiap tamu, dan tamu itu harus menghirup asap tadi. Ya, itu sopan santunnya begitu. Ya, jadi kalau misalnya menyan itu dalam kaitannya dengan untuk memberi bau-bauan yang enak kan enggak masalah itu. Nah, saya enggak tahu gunaan menyan yang lain itu menurut saya enggak tahu gitu. Ya, yang saya tahu bahwa menyan itu ya itu ciptaan Allah dan tergantung kita mau pakai untuk apa itu. Ya, kalau tujuannya baik enggak masalah, tapi tujuannya buruk itu yang tidak boleh. Demikian juga jaran kepang. Ya, kok saya melihatnya itu satu bentuk tarian, ya, tarian yang dinamis, tarian yang penuh dengan vitalitas, ya, totalitas katanya tadi itu, ya, yang bisa kita ambil itunya, ya. Nah, jadi bisa didiskusikan dengan yang bertanya, ya coba kita cari ya,
mana yang kurang tepat. Ya. Karena sekali lagi kalau ibadah muamalah itu rumusnya adalah apakah ini ada yang bertentangan dengan ajaran pokok Islam atau tidak. Ya, bukan tanya ini dalilnya mana bahwa boleh seperti itu, bukan begitu pertanyaannya. Ya. Nah, jadi saya dari sudut pandang ini barangkali juga bisa menjadi landasan. Pokoknya hal-hal yang bersifat ibadah mahdhah itu kita tidak boleh kreatif, tapi kalau yang ibadah muamalah kita justru harus kreatif. Nah, sepanjang kreativitas ini juga ada ukurannya tadi. Ya, itu kita lihat secara cermat, kita pelajari betul. Ya, kita pelajari betul. Ya, tidak sekedar kata orang atau melihat selama ini dalam pandangan umum bagaimana itu bukan begitu, kita harus pelajari betul. Nah, jadi dengan demikian saya kira apa yang terjadi dalam pengajian ini tidak seluruhnya mesti benar. Bisa saja ada yang salah. Tidak usah pengajian seperti ini, pengajian yang biasa saja kadang-kadang juga ada salahnya kok. Ya. Misalnya ketika seorang memberikan ceramah dengan cara menjelek-jelekan orang lain, itu kira-kira gimana itu? Kan sama aja itu. Itu pengajian yang katakanlah konvensional, tapi isinya itu tidak membawa manfaat, tapi membawa madharat. Menanamkan kebencian kepada kelompok lain, menanamkan kesalahpahaman dan sebagainya. Nah, itu juga sesuatu yang tidak benar. Maka apa yang terjadi di pengajian itu bisa kita diskusikan, ya, kita cari kunci-kuncinya, mana yang kira-kira menurut anggapan kita itu bertentangan dengan agama dan mana yang tidak, dan tentu tidak bisa sembarangan kita mengatakannya. Nah, kira-kira itu sedikit tambahan dari saya berkaitan dengan apa yang tadi menjadi pertanyaan kita.